Bunda di rumah, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Renia di Persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Ngomongin soal cerdas nih ya Bun ya. Saya hari ini akan ngobrol bareng dengan seorang wanita muda yang cerdas, santun, sepintas. Aku tuh ngelihatnya kayak anak kuliahan loh Bun. Tapi denger-denger nih, tadi aku di belakang tuh ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Katanya ini termasuk anak yang punya agak spesial gitu ya maksudnya ya. Nah, kita sekarang akan ngobrol lebih dekat dengan tamu saya yang bernama Sandra. Hai. Selamat datang di studio. Thank you, Sandra. ya, thank you, Mbak. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sehat. Ini baru dari kantor? Baru dari kantor, iya. Tadi Oh. ada meeting pagi, jadi ke kantor dulu, terus langsung ke sini. Oh gitu ya, masih Iya, ada kebetulan. kegiatan ya walaupun sekarang lagi kondisi kayak gini Iya, ya San ya? betul. Karena kebetulan aku kerja di perusahaan pharmaceutical, jadi kita tetap ongoing, ya. Oh Kita gitu. tetap jalan. Oke, nah aku nih San, jujur ya tadi dengar cerita soal kamu nih dari anak-anak kreatif Oke. dan produser aku. Katanya kamu tuh Iya. wanita muda yang teramat cerdas. Waduh, kayaknya enggak juga deh. Pertama Gimana kali tuh? kerja tuh umur 18 tahun. Iya, betul. Betul sih. Kerja? Kalau itu betul. Kerja, iya, full time. Oke. Mm-mm. Saya baru lulus SMA itu ya waktu itu. Kalau saya. Terus hampir bergabung dengan IBM saat itu, tapi karena kamu masih di bawah umur, Jadi jadi. kondisinya waktu itu aku baru masih umur 18 tahun. Terus juga walaupun udah lulus tapi belum keluar juga surat ijazahnya. Jadi Lulus apa nih? Lulus S1. umur 18 tahun. oke. Jadi saat itu ya belum berjodoh lah ya istilahnya. Jadi kamu masuk kuliah, terus lulus kuliah tuh umur berapa? Coba dijelasin ke Jadi- bunda-bunda di rumah. Dengar Bunda, dengar. Ya. Jadi waktu itu kebetulan aku lulus SMP umur 14 tahun. Terus aku ngambil program foundation dan diploma di namanya ACCA. Jadi ACCA itu semacam kualifikasi akuntansi dari UK. Cuman belajarnya bisa dari dimanapun di dunia. Jadi karena emang sistemnya itu mereka hanya dengan ujian ya. Jadi kalau misal kuliah biasa kan kita ada tugas, ada ujian, ada presentasi. Kalau ACCA ini dia emang kurikulumnya ujian aja gitu. Jadi aku ngambil ujian foundation dan diploma ACCA. Waktu itu kira-kira aku umur 15 tahun lulus dari D3 itu. Iya, terus dari D3 itu aku mutusin untuk pindah ke Singapura untuk ngelanjutin S1 aku ya. Waktu itu di Kaplan namanya. Dan di situ aku belajar kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahunan dan akhirnya lulus dengan S1. Yeay. Terus summa cum laude sayang. Oh, enggak sampai segitu ya sih. Cuman lumayan lah ya Aku GPA-nya. kok agak sesak napas dengar ceritanya ya kok. Ya biasa aja 14 kok. tahun ya udah kuliah. Iya, kebetulan aku dapat opportunity itu sih. Tapi sebenarnya aku yakin semua anak bisa sih untuk melakukan ini. Enggak. Bener, bisa. Aku enggak bisa Bisa loh, Sandra, Mbak. please. Bisa loh Udah sebenarnya. lewat juga Sandra. Kamu lahir tahun berapa sih? Aku lahir tahun 99 kebetulan. Jadi udah masuk Gen Z ya. Kalau Mbaknya? Aduh. Ya, lihat aja dari pertumbuhan uban saya deh Sandra. Nah, gini deh ya. Oke lah kita lanjut ya. Aku masih shock nih Bun. Aku shock berat ya. 14 tahun lulus SMP. SMP ya, benar ya? Iya, 14 aku lulus tahun, SMP, langsung, betul. langsung kuliah. Lulus kuliah 18 tahun. Iya. Oke. Lumayan ini ya, ngebut ya istilahnya.
Kamu makannya normal kan? Seperti Normal. anak-anak kebanyakan Iya, normal, gitu normal kan? kok ya, nasi uduk, nasi Oh, gitu, warteg. makan Iya, itu juga makan ya? kok. Sama-sama aja. Oke. Agak shock, sampai bingung saya mau nanya apa lagi ke Sandra nih ya. Oke, nih apa sih Sandra yang terbersit di benak kamu ketika kamu memutuskan untuk skip SMA, tapi ngambil diploma terus kuliah di luar negeri? Jadi waktu itu sih pemikiran aku cuma satu ya. Pas aku SMP itu aku udah suka banget yang namanya bisnis dan dagang. Karena emang dari aku kecil orang tua aku udah nanemin istilahnya benih-benih lah ya di pemikiran aku kalau kalau udah gede itu kalau mau sukses itu selain kerja pastinya juga harus dagang gitu. Dan dari situ aku mulai coba-coba walaupun masih istilahnya anak umur 14 tahun ya, coba-coba bisnis. Waktu itu pernah jualan kaos tie-dye, waktu itu lagi sempat ngetren. Jadi aku mulai ngelakuin hal-hal seperti itu, lama-lama aku jadi keingintahuan aku soal bisnis tuh jadi bertumbuh banget gitu. Dan di situ aku sadar pas ngelakuin bisnis, oh ternyata tuh akuntansi itu penting karena kalau dengan akuntansi kita bisa ngelola duit kita ya untuk si bisnis itu biar lebih berkembang lebih bagus gitu dan lebih efisien. Jadi di situ aku cuma berpikir, oke nih aku udah tahu apa yang aku pengen lakuin, aku pengen bisnis, dan di situ aku cuma berpikir, oke, kalau misalnya ada opportunity untuk aku belajar khusus untuk bisnis, aku mau ambil gitu. Dan kebetulan di saat itu juga pas banget aku ketemu dengan program ACCA ini yang ternyata basically semua orang dari semua kalangan, semua umur, gender, semuanya bebas untuk ngambil ujian ini, asalkan lulus gitu dari exam-examnya ya, kayak gitu sih. Nah, Gimana tuh? aku bingung. Anak 14 tahun kok bisa kepikiran gitu, tertarik sama sekolah apa tes Akuntansi itu ya, ACCA. Iya, kok bisa terus Sandra tuh S1-nya ngambil apa sih sayang? Aku sampai agak migrain ini dengar cerita kamu. Kebetulan jadi abis aku lulus dari D3 akuntansi itu, aku ngerasa oke, aku udah belajar banyak soal namanya accounting itu kan dipanggil-panggil sebagai the language of business ya. Jadi frankalangwanya bisnis itu katanya akuntansi gitu. Dan aku merasa oke. Aku langsung merasa bodoh. Terus habis itu aku merasa oke, aku pengen ngembangin diriku lebih jauh. Jadi dari in terms of independence, jadi aku pengen belajar namanya hidup mandiri sendiri di negara orang. Itu jadi emang aku yang minta-minta, aku pengen banget gitu apa sih namanya istilahnya mencoba essence menjadi lebih dewasa gitu ya. Dan juga aku pengen ngambil ilmu yang selama ini aku belum pernah ngambil gitu. Jadi akhirnya aku ngambil logistik and supply chain. Karena bagi aku tuh itu wah ilmu baru nih, ilmu yang lagi hits-hitsnya juga kan. Jadi waktu itu aku ngambil itu untuk S1-nya. Seperti itu sih kurang lebih. Kamu hobinya apa sayang? Untuk hobi aku sebenarnya paling suka solo traveling sih. Jadi aku emang suka keluar negeri tapi sendiri, jalan-jalannya sendiri. Karena menurut aku kalau Mbak coba deh berpergian ke suatu negara sendiri tanpa travel guide, tanpa teman, di situ nah justru itu adalah keindahan ya, nyasar dan gagal itu adalah keindahan ya Mbak. Justru di situ Mbak bisa bertemu sama orang baru dan discover things about yourself that you don't know you have it in you gitu. Jadi itu sih, aku paling suka itu nge-challenge diriku terus menerus. Kamu solo traveling dari umur 5 tahun? Oh enggak. enggak. Udah secara ya kuliah dari umur 14, siapa tahu 5 tahun udah solo traveling ke luar negeri enggak ya? Belum ya, oke. You're normal berarti masih. Iya masih normal. Nah, terus sih. ya Allah, ini wawancara interview yang benar-benar bikin saya shock plus ketawa nggak berhenti-berhenti nih ya Bun ya. Gue ketawa aja Mbak. Amazing, kamu amazing. Reaksi pertama orang tuanya Sandra ketika kamu memutusin buat kuliah gitu, orang tua kamu nggak yang gitu nggak ya?
Rada gitu sih. gitu, Ya, gitu. makin heboh kayaknya. Soalnya cerita. kan bagi mereka, jadi aku masuk SD itu udah terbilang muda juga. Waktu itu aku kelas 1 SD tuh 5 tahun. Jadi, jadi, jadi pas aku bilang sama mama papa, kayaknya aku pengen ngambil nih apa namanya kuliah gitu. Wah mama udah kayak, aduh kamu kemudaan banget sayang, kayak tunggulah setahun 2 tahun SMA dulu, istilahnya nikmatin dulu lah apa anak-anak zaman sekarang apa sahur on the road dulu katanya. gitu. Iya prom-proman dulu lah, Main field trip dulu, dulu. main dulu lah, main-main dulu aja, ngapain apa mikirin soal ini sekarang banget, apa nggak usah gitu. Tapi aku udah ada punya tekad gitu sih, dari aku umur 14 tahun itu aku udah berpikir kayak aku nggak bisa kayak gini terus, karena endingannya aku sendiri yang akan merasa bosen terhadap kurikulum yang ada gitu. Jadi aku emang pengen nge-challenge cara aku berpikir dan cara aku belajar gitu sih. Wow. IQ-nya berapa sayang? Enggak, aku nggak pernah tes sih Masa kebetulan. sih? Jempol kayaknya itu kalau buat tes IQ-nya juga. Enggak, Kalau kamu yang ngetes, aduh ya Tuhan. Oke Bunda, aku agak harus minum Panadol dulu nih, aku shocknya luar biasa. Mana? Enggak Aku kok. sama Sandra akan break dulu ya sayang ya. Oke, Nanti iya. kita akan balik lagi di segmen yang berikutnya, masih tetap dengan Sandra yang wow ini. Tungguin kita berdua ya Bunda. Ya udah, we'll be back. Tunggu ya.